Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Pamungkas, Guru Produktif Animasi di SMKN Negeri 2 Cimahi. Kali ini saya coba membuatkan video pembelajaran di Mapel animasi 3 dimensi dengan materi pembuatan teksturing. Seperti biasa, saya selalu menyampaikan tentang pentingnya K3LH. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, tidak ada air atau makanan di meja. Yang kedua, posisi kursi dan meja harus seimbang biar belajar nyaman. Yang ketiga, posisi mata pada layar harus lurus biar mata tidak cepat lelah. Yang keempat, setting keserahan layar yang digunakan. Dan adapun perlengkapan belajar, yang pertama ada PC, yang kedua aplikasi Blender, yang ketiga bahan ajar, yang keempat LKPD. Adapun indikator yang dicapai dalam pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis karakteristik jenis-jenis tekstur. Yang kedua, menjelaskan prosedur pembuatan tekstur. Yang ketiga, menerapkan prosedur pembuatan tekstur. Dan yang terakhir adalah nanti setiap siswa atau kelompok presentasi ke depan untuk menyampaikan, untuk menampilkan hasil dari teksturing yang sudah dibuat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, peserta didik dapat menganalisis karakteristik tekstur, prosedur pembuatan tekstur, dan menerapkan prosedur pembuatan tekstur pada modeling 3 dimensi. Untuk metode yang digunakan, untuk metode pembelajaran, yang pertama teknik penilaian yang akan digunakan saat membahas materi, menerapkan prosedur modeling hard survey. Secara singkatnya atau sederhananya, tekstur itu ada dua jenis macam tekstur. Yang pertama ada tekstur semu, ada tekstur nyata. Di sini untuk yang semu adalah yang poin B. Untuk tekstur nyata ada di poin A. Kenapa dibilang poin A dibilang tekstur nyata? Karena dia permukaannya bergelombang, kasar. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita pegang pun masih sama bergelombang. Sedangkan untuk yang tekstur semu, yang poin B ini, di sini ada stainless. Kenapa kita sebut dia tekstur semu? Karena teksturnya tidak memiliki permukaan. Adapun memiliki perbedaan warna itu karena dihasilkan oleh pantulan sinar cahaya atau lighting yang mengarah ke objek tersebut sehingga menghasilkan beberapa warna seperti yang contoh di depan ini. Ini adalah pengertiannya. Jenis tekstur. Tekstur nyata. Tekstur nyata bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar dan halusnya terasa. Ini yang disebut dengan tekstur nyata. Yang kedua adalah tekstur semu. Tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur semu ini bisa terbentuk karena kesan perspektif atau gelap terang. Jadi kalau untuk tekstur semu memang dia terlihat ada beberapa warna, tetapi itu hanya dipengaruhi oleh gelap terangnya cahaya. Nah, ada juga jenis tekstur untuk material gelas dan sebagainya. Nah, ini adapun alur atau prosedur membuat tekstur di Blender. Yang pertama tentunya kita membuat modelingnya. Setelah modeling jadi, di sini kita melakukan UV unwrap. Ini adalah proses mengkuliti objek 3 dimensi agar menjadi 2 dimensi. Yang berikutnya kita berikan tekstur. Untuk teksturnya kita boleh di Substance, boleh di Photoshop, ataupun langsung di Blendernya. Tahapan yang ketiga adalah input image texture. Jadi nanti setelah teksturnya kita buat, kita input ke dalam aplikasi Blender. Dan tahapan terakhir disebutnya rendering. Nah, kita coba akan praktik
cara membuat tekstur semu dan tekstur nyata. Silakan untuk disimak baik-baik. Oke, saya coba akan membuat objek yang sangat sederhana. Saya akan ambil Shift A, pilih UV Sphere. Objek ini yang nanti kita akan coba kasih material dulu ya. Jadi kita akan fokus memberikan objek ini material. Oke. Objeknya saya akan duplikat menjadi 4. Shift D, X, Shift DX. Nah, ini Shift DX. Nah, sekarang bagaimana caranya si objek sphere ini, yang pertama ini, saya akan coba memberikan warna material atau warna dasar. Caranya kita bisa pilih objek yang ingin kita berikan warna, misalkan yang ini yang pertama. Di bawah sini ada yang namanya apa ini? Material properties. Silakan teman-teman buka material properties. Oke. Setelah kita buka material properties, maka akan muncul satu menu. Di sini ada yang disebut dengan new material, add new material. Nah, kita perlu klik yang add new material ini. Kita klik di sini. Oke. Jangan lupa kita kasih warna di sini, kasih nama. Misalkan namanya mat underscore, misalkan ini warna 1 misalkan. Oke. Nah, jadi kita punya satu material, slot material. Lalu ke bawah di sini ada yang namanya base color. Nih ada base color. Di sini ada yang titik kuning. Nah, di samping kanannya ada yang warna. Ini kita bisa buka. Oke. Maka akan muncul warna primer, warna sekunder, sampai warna tersier. Ini udah lengkap. Tinggal teman-teman pilih saja. Misalkan pengen warnanya warna merah. Seperti ini. Tinggal pilih yang merah. Oke, ini sekarang merah. Kenapa ketika kita udah pilih warna, kenapa nggak muncul di pivot yang ini, di tampilannya, di previewnya, kenapa nggak muncul? Karena kita masih menggunakan mode solid. Jadi kalau kita pengen menampilkan warna atau texturing, pastikan kita pilihnya yang mode material preview. Yang di samping kanan solid, yang ini. Oke, maka akan muncul warna merah. Gitu ya. Kalau misalkan kita buka lagi yang base color-nya, kita klik yang warna ininya, rubah ke hijau, dia jadi hijau. Rubah ke biru, dia jadi biru. Rubah ke pink, jadi pink. Kalau misalkan tadi kita pengen menghilangkan warnanya lagi, modenya berarti berubah ke mode solid. Jadi untuk menampilkan warna, menampilkan tekstur di tampilan Blender, kita rubah modenya ke mode material preview. Itu yang pertama. Jadi kita akan fokus di sini dulu membahas material. Yang kedua, saya akan memberikan dua material pada satu objek. Caranya gimana sih? Nah, untuk caranya, kita bisa pilih objek yang akan kita berikan material. Misalkan yang ini. Klik objek yang akan kita berikan material. Terus di sini kita masuk kembali ke material properties yang ini. Ini maka akan muncul lagi di sini new. Kita klik saja di sini new. Oke. Nah, di sini kita kasih nama lagi mat underscore 1. Oke. Nah, karena konsepnya kita pengen berikan dua warna pada satu objek, jadi kita tambahkan di sini, kita beralih geser mouse-nya ke kanan, maka di sini akan ada simbol plus, namanya add material slot. Ini untuk menambah material. Oke. Terus kita pilih. Nah, sehingga kita ganti lagi namanya material underscore 2. Seperti ini. Sehingga kita punya dua material. Misalkan material yang pertama, yang ini, klik yang ini, geser ke bawah, kita akan kasih warna dia warna hijau.
seperti ini. Misalkan material yang kedua kita akan kasih warnanya warna merah seperti ini. Nah, kita udah punya dua material nih. Lalu gimana ngaplikasiinnya ke objek? Misalkan konsepnya yang atas warna hijau, yang bawah warna merah. Berarti kalau sudah membuat material, kita klik objeknya lagi. Kita masuk ke edit mode yang ini. Oke. Kita seleksi pakai face. Misalkan yang atasnya kita blok seperti ini. Saya pengen yang atasnya warnanya merah. Pilih material merah. Klik assign. Gitu. Misalkan yang bawahnya pengen warnanya misalkan warna hijau, berarti blok ininya yang akan kasih warna hijau. Pilih slot yang hijau, pilih assign. Pak, bisa nggak dibalik-balik? Ya boleh aja. Misalkan saya pengen rubah sekarang konsepnya. Yang kanan warna merah, yang kiri warna hijau. Jadi blok aja area poligonnya, kita blok. Kita pilih slot misalkan warna merah. Di bawah ada assign. Terus yang kirinya blok lagi. Kita pilih yang slot warna hijau. Pilih assign. Ini. Jadi kita ada satu objek dengan satu material. Objek yang kedua ini kita menggunakan dua material. Satu material yang hijau, dua material yang merah. Gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga konsepnya misalkan satu objek pengen 3 warna. Berarti pilih objeknya. Kita masuk ke material properties yang ini. Terus pilih new di sini, kasih nama mat 1 misalkan warna apa kalau misalnya yang lebih jelas. Oke, terus tambahkan yang tanda plus biar dua material. New lagi. Mat underscore 2. Sekarang tambahkan lagi plus new di sini mat underscore 3. Nah, oke. Sekarang yang material 1 misalkan kita warnanya pengen cek di base color-nya, misalkan kita pengen warna kuning. Yang warna kedua kita pengen warnanya misalkan biru. Material ketiga kita pengen warnanya apa ini? Warna langit. Oke. Nah, kita punya 3 warna. Oke. Cara mengaplikasikan warna ini caranya sama kayak tadi. Pilih objeknya, masuk ke edit mode. Kita pilih move yang ini. Nah, kita seleksi aja poligonnya set. Misalkan ini kita pengen kasih dia warna yang atas, yang kuning atau yang biru. Pilih assign. Terus misalkan yang tengahnya blok lagi kita pengen warnanya yang kedua, warna awan misalkan assign. Oke. Misalkan yang ketiga warnanya warna yang material 1, misalkan assign. Yang keempat, misalkan kita konsepnya pengen warna materialnya, misalkan pengen 5 material, satu objek, sama aja. Ke material properties, pilih new, pilih kasih nama yang pertama ini, misalkan warna 1, material 1. Yang keduanya misalkan new.
Misalkan yang ininya kita kasih material mat 2 bisa. Tambah lagi pakai plus new material 3. Tambah lagi yang plus ini misalkan new mat underscore 4. Jadi kita punya 4 material akan kita aplikasikan kepada satu objek. Caranya gimana? Sama aja, pilih objeknya yang akan kita kasih material, masuk ke edit mode, pakai face, seleksi daerah mana yang akan kita kasih ini material. Tapi yang ini materialnya kita misalkan yang material 1 warnanya apa? Ini misalkan hijau. Material yang kedua misalkan warnanya pink. Material yang ketiga misalkan warnanya biru atau coklat. Nah, coklat. Material yang keempat misalkan warnanya kita pengen warna oranye. Oke. Nah, misalkan 4 warna ini pengen kita aplikasikan pada satu objek. Caranya pilih objeknya, masuk edit mode, pilih face. Misalkan warna yang ini seleksi misalkan. Kita pilih yang pink side. Tekan yang ini seleksi lagi face. Kita pilih warna oranye side. Ini misalkan warnanya warna apa ini? Abu ya. Ambil lagi objek yang baru, Shift A, Mesh, UV Sphere. Nah, saya akan coba lagi memberikan material, ini masih material, masih warna ya, terhadap objek USphere ini, tetapi beda teknik dengan yang barusan. Nah, teknik yang kedua ini kita akan menggunakan yang namanya UV Unwave. Tapi kali ini kita akan sifatnya hanya belajar basic aja, pakai Smart UV. Mungkin yang UV detailnya atau manualnya di pertemuan berikutnya. Oke. Misalkan objek ini kita akan berikan material. Caranya teman-teman masuk ke edit mode. Ya, nah yang di sini kita buat 2 dulu layarnya ya, seperti ini. Oke. Nah, yang ini misalkan kita ganti editornya menjadi UV editor. Terus yang ini kita new dulu, di sini ada new, kita kasih nama misalkan. Atau jangan, misalkan langsung aja ya, gimana nanti aja. Misalkan yang ini seleksi pakai A semuanya, klik U di keyboard, pilih Smart UV Project. Tinggal oke. Nah, di sini ada yang namanya texture file. Nah, di sini ada kita pilih yang solid base color, bisa nggak? Ya, misalkan ada warna. Nah, kita bisa pilih. Jadi untuk yang teknik ini, materialnya bukan diseleksi per poligon, tapi kita menggunakan brush. Misalkan kita pengen atasnya warnanya, warna apa ini, pink misalkan. Jadi ini tidak berdasarkan poligon, tapi di brush aja. Yang kedua misalkan warnanya warna biru. Nah, jadi ini tidak berdasarkan poligon. Kalaupun memang poligonnya misalkan sedikit, tetap kita bisa memberikan warna yang bervariasi karena ini tekniknya teknik brush. Kalau yang tadi itu jumlah poligonnya diperhitungkan. Kalau misalkan poligonnya banyak, berarti kita bisa memberikan banyak warna. Tapi kalau misalkan poligonnya nggak ada, kita hanya paling bisa memberikan 1 warna. Tetapi dengan teknik brush ini kita bisa
memberikan beberapa warna langsung sesuai dengan keinginan kita tanpa mengikuti bentuk poligon. Berikutnya, kita akan coba masuk ke namanya tekstur. Tapi kita akan buat tekstur yang semu. Ya. Oke. Save file new general. Oke. Nah, ini kita ambil objek baru, Shift A, Mesh, pilih UV Sphere. Oke, UV Sphere-nya kita duplikat jadiin 4. Oke. Sekarang kita akan memberikan yang namanya yang disebut dengan tekstur semu. Oke. Pertama, objek yang ini kita akan berikan teksturnya plastik. Plastik. Oke. Jadi sebetulnya untuk tekstur semu itu masih warna, tetapi kita berikan efek agar dia mempunyai kesan plastik gitu ya. Nah, di sini kita pilih objeknya. Terus kita masuk ke material properties. Kita pilih add material slot yang di sini kita kasih nama. Kasih nama misalkan tekstur plastik. Oke. Kita kasih warna, misalkan warna apa nih? Misalkan warnanya warna biru. Oke. Ini kita pakai set smooth. Nah, di sini ada pengaturan. Yang pertama ada metalik, ada spekular yang bawah, ada roughness. Ini ketiga ini sangat bermanfaat ketika kita membuat tekstur plastik, tekstur stainless gitu ya. Tekstur yang kayak misalkan glass gitu ya. Jadi kita menggunakannya yang pertama metalik, spekular, dan roughness. Tinggal teman-teman di ini aja, diulik-ulik aja kira-kira mana nih yang bisa membuat menjadi tekstur yang plastik. Misalkan saya akan coba setting dulu si roughness-nya yang ini nih. Saya akan rubah parameternya dengan cara klik kiri di si nominal ini, parameter ini. Kita klik kiri, tahan, geser ke sini, ke kiri. Nah, seperti ini. Ini roughness-nya kita kurangin, sehingga pantulan cahayanya lebih sedikit kenanya. Terus kita metaliknya kita sedikit atur. Nah, seperti ini. Nah, ini saya rasa sudah plastik lah ya, kayak plastik gitu ya. Oke. Jadi yang dimainkannya roughness-nya diatur dan metaliknya. Yang kedua, kita coba yang ini, kita akan berikan stainless. Stainless. Oke. Pilih objeknya. Kita masuk ke material properties, pilih new. Kasih nama di sini stainless misalkan ya. Stainless. Oke, terus kita kasih warnanya warna apa? Misalkan warna agak abu. Nah, ini misalkan terus saya smooth dulu. Nah, ini pun sama. Kita coba untuk membuat kesan dia metal atau stainless. Kita coba roughness-nya kita kurangin dikit di 0,2. Terus spekularnya kita atur kembali. Terus metaliknya kita naikin dikit. Nah, ini ya. Ini udah seperti stainless. Jadi tekstur semu itu sebetulnya satu warna, tetapi dengan bantuan lighting atau cahaya, dia seolah-olah ada warna gelapnya, ada warna terangnya. Yang berikutnya, yang ini saya akan coba berikan warna glass.
warna kaca gitu ya. Ini set semut dulu sama new, pilih kasih nama gelas. Terus di bawah misalkan warnanya warna apa, misalkan warna kuning atau ini. Oke. Terus pengaturannya sama, kita bisa atur metaliknya, atur spekularnya, dan roughness-nya yang ini. Nah, ini sebetulnya kita bisa habiskan aja, metaliknya kita kurangi, kita tambahkan dikit. Ini kayak gelas. Nah, ini mungkin berlebihan ya, si roughness-nya kita kurangi. Nah, ya. Ini juga agak berlebihan roughness-nya. Ini kayaknya udah kayak gelas nih, kaca nih di hadapan tulannya. Yang ketiga ini kita akan coba berikan dia tekstur yang nyala, emission atau emisif. Kita new, pilih misalkan ini tekstur nyala, misalkan lampu misalkan ya. Kita buat lampu misalkan. Nah, untuk lampu kita misalkan bisa warna merah, set smooth. Nah, untuk lampu di bawah settingannya itu ada di emissionnya nih. Di sini kuncinya nih. Jadi emission yang ini kita bisa rubah warnanya menjadi merah, disamakan. Terus emissionnya kita naikin. Ini agar dia sedikit ngeglow. Nah, tetapi masih kurang, kita tambahkan lagi di sini yang namanya ambient occlusion dan bloom. Nah, jadi kayak lampu. Bagusnya setting. Ini misalkan kuning. Nah, kuning lah ya bagus. Nah, seperti ini. Jadi ini emission ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen membuat lampu-lampuan, kita bisa menggunakan emission di sini. Oke, itu tentang tekstur yang semu. Yang ini Shift A Mesh Cube. Cube-nya saya akan berikan tekstur kayu yang disiapkan panitia di materi ada bahannya. Yang bawahnya saya akan berikan tekstur rumputnya. Nah, sebetulnya banyak cara sih. Yang pertama, kita bisa aja memberikan tekstur yang nyatanya dengan cara pilih objeknya, ini instannya ya, tanpa UV ya. Pilih objek plan-nya, kita masuk ke material properties, kita new di sini, kasih nama tekstur rumput. Ini cara cepatnya. Rumput. Nah, di sini kita tambahkan base color, kita image tekstur, kita ambil yang tekstur rumputnya. Nah, ini. Nah, agar dia tampil di layar kita, di pivot kita bisa ganti modenya material. Nah, ini. Ini sih sebetulnya. Ini cara pertama. Tetapi kalau kita pengen ngatur, misalkan si rumputnya nih kayaknya polanya agak besar, misalkan kita pengen perkecil lagi. Nah, caranya jangan seperti itu. Jadi bisa yang kedua. Coba ya, ini saya hapus dulu aja yuk. Oke. Kita bisa dengan cara pilih objek yang akan kita berikan tekstur rumput. Terus kita pilih new di sini, sama new, kasih nama teks rumput. Tetapi kita masuknya ke shading ini lebih lengkap sebetulnya ke shading ini. Shading. Nah, maka di sini akan ada semacam slot material namanya Principal BSDF.
Nah, kita bisa mengambil tekstur yang rumputnya, tetapi kita masukkan lagi node-node-nya, agar membantu kita nanti mengatur skala posisinya gitu ya, dengan cara saya ulang. Dengan cara pilih yang Principal BSDF-nya, Ctrl T seperti ini. Maka akan muncul di sini node baru. Yang pertama ada image texture untuk ngambil teksturnya. Yang kedua ada mapping untuk nge-mappingnya. Misalkan lokasinya mau di mana, terus rotasinya mau seperti apa, scale-nya segimana jaraknya gitu ya. Ini lebih lengkap. Coba ya saya masukkan di image texture, open. Saya pilih elemen teksturnya. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini kita bisa atur si teksturnya misalkan dengan yang mapping ini nih. Misalkan yang X-nya kita rubah tuh, dia rubah tuh di Y-nya tuh. Kita bisa mainkan, misalkan notasinya nih pengen gimana tuh. Ngaruh nggak? Nah, ininya posisinya nih. Nah, seperti itu. Ini misalkan kita tiga. Nah, ini lebih dekat, lebih bagus tertata. Nah, yang kedua, yang cube ini kita bisa berikan lagi tekstur lagi, misalkan kita kembalikan ke mode modeling. Oke. Tekstur yang objek yang ini juga kita bisa berikan lagi, misalkan tekstur kayu dengan cara ke material new, sama kayak tadi, kasih nama tekstur kayu, masuk ke shading, terus si Principal BSDF-nya diklik di keyboard Ctrl T, maka akan muncul node-nya. Nah, ini kita open yang ini untuk ngambil tekstur, kita ambil tekstur yang ya seperti ini. Tinggal kita atur lagi ya, posisinya ini bisa diatur. Misalkan